Prolog. Rara Artina seorang remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Hidup hanya berdua dengan sang ibu yang bekerja serabutan. Rara itulah sahabatnya memanggilnya gadis tangguh yang rela bekerja keras membantu sangat ibu untuk menyambung hidup mereka. Rara rela menukar waktu remaja untuk bekerja dan bekerja demi ia bisa melanjutkan sekolah ke pendidikan yang tinggi, agar ia dapat merubah nasib mereka untuk masa depannya menjadi lebih lagi, hingga suatu saat ia bertemu Om tanpa sengaja membuat beberapa kesalahan, hingga mereka membuat negosiasi untuk saling menguntungkan membuat nikah kontrak. Bab 1, Perkenalan. Rara yang telah selesai mandi, ia segera menyiapkan bekal untuk ia bawa ke sekolahan. Selesai menyiapkan bekal, Rara segera membawa semangkuk bubur ke kamar sang ibu yang beberapa hari ini sakit. "Ibu makan dulu ya, Rara pamit dulu ya." Rara berangkat sekolah. "Ibu jangan lupa minum obat. Jika terjadi sesuatu segera hubungi Rara." Tutur Rara mencium punggung tangan sang ibu. "Iya, nak. Maafkan ibu yang tak bisa membuatmu seperti teman-teman sebaya kamu," kata ibu Nia sambil mengelus-elus kening Rara. "Ibu jangan bicara seperti itu. Sudah Rara berangkat dulu, pamit Rara." Rara mengendarai motor Scoopy menuju sekolahan favorit di kota Kediri. Hanya motor inilah barang mewah yang ia punya, itu pun hasil kredit ibunya saat ia masih kuat jadi kuli serabutan. Rara mulai memikirkan bagaimana ia meminta uang semester kepada sang ibu yang sudah beberapa hari tak bekerja karena sakit. "Apa saya berhenti sekolah saja tapi ibu ingin saya menjadi orang sukses, atau saya harus cari kerja saja tapi apa ada yang mau menerima saya?" batin Rara. Di sekolahan. "Rara, kamu dipanggil kepala sekolah. Kamu disuruh ke sana sekarang," ucap ketua kelas. "Iya, terima kasih," jawab Aira. Aira pun menutup bekal yang ia bawa, ia masukkan ke dalam laci mejanya. Rara berjalan ke ruang kepala sekolah dengan tak bersemangat, ia sudah menduga jika kepala sekolah akan meminta tagihan uang semester yang belum ia bayar. "Bagaimana ini? Jika kepala sekolah memberiku skor maka saya kemungkinan mengulang lagi kelas 2, maka itu akan membuat beban menjadi bertambah, saya harus segera mendapatkan pekerjaan agar dapat membantu ibu, aku tak ingin ibu semakin sakit gara-gara kerja keras, hanya ibulah yang aku punya satu-satunya di dunia ini. Apa aku harus menjual motor saja tapi pasti ibu akan semakin marah karena itu satu-satunya harta kita." Tok, tok. "Permisi Pak," sapa Rara. "Masuk. Duduklah kamu," perintah kepala sekolah. "Ada apa Bapak memanggil saya? Apa saya melakukan kesalahan?" tanya Rara. "Bukan. Bapak memanggil kamu karena ingin menanyakan biaya semester kamu. Jika minggu depan kamu tak bisa membayarnya maka kamu tak dapat mengikuti ujian kenaikan kelas," tutur kepala sekolah. "Tapi Pak, apa tidak ada keringanan bagi saya? Saya anak yatim, ibu saya hanya buruh serabutan. Ayah saya sudah tiada sejak saya dalam kandungan." "Rara mohon berilah keringan ya Pak." Rara memohon dengan wajah memelas hingga hampir saja ia mengeluarkan air matanya. "Rara, Bapak sebenarnya kasihan denganmu. Kamu anak yang sangat pandai, kamu juga salah satu murid berprestasi tapi di sekolahan elit ini memang tak ada bidik misi atau biaya keringanan lainnya. Bapak akan membantu kamu, tapi hanya separuh dari jumlah total semuanya karena Bapak bangga dengan kemampuan kamu tapi," kata kepala sekolah mengantungkan ucapannya. "Tapi apa Pak?" tanya Rara penasaran. "Tapi kamu harus mendapatkan nilai istimewa dalam semester ini," ucap kepala sekolah. "Pasti Pak, saya akan berusaha mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Bapak sudah rela membantu biaya semester saya. Jika suatu saat nanti saya sukses saya akan selalu mengingat jasa Bapak," kata Rara. "Ya sudah, kamu saya beri waktu 2 minggu untuk membayar sisa kekurangan biaya semester kamu," kepala sekolah memperingatkan Rara kembali. "Iya Pak, pasti saya usahakan lekas membayarnya," kata Rara. "Kembalilah ke kelas, belajar yang sungguh-sungguh. Jangan buat Bapak kecewa," kata kepala sekolah. "Pasti, Pak. Saya permisi," pamit Rara kembali ke kelasnya. Setelah dari ruangan kepala sekolah, Rara duduk di bangkunya dengan melamun membiarkan bekal yang ia bawa terbuka begitu saja tanpa ia sentuh sama sekali.
Lina dan Dimas yang baru saja dari kantin segera duduk menghampiri Rara dengan membawa 3 bungkus nasi serta 3 bungkus es. "Ra, kamu kok bengong? Lihat itu bekal kamu, dimakan Dimas abis kamu nggak tahu, karena yang punya sibuk dengan lamunannya," kata Lina mencoba membuyarkan lamunan sang sahabat. "Kamu lagi ada masalah ya?" tanya Dimas. "Apa?" tanya Rara. Rara tak mendengar apa yang ditanyakan kedua sahabat dekatnya itu. Rara hanya memiliki 2 sahabat yang mau berteman dengannya karena semua siswa di sekolahnya merupakan anak orang kaya dan para penjabat. Rara saat itu memang beruntung bisa masuk karena nilainya yang cukup bagus hingga ia tak perlu memberi uang sogokan. "Ra, nanti pulang sekolah kita belajar kelompok ya," ajak Lina. "Maaf, Lin. Saya nggak bisa," jawab Aira. "Kenapa nggak bisa? Biasanya kamu paling semangat mengajari kami. Apa kamu ada masalah, cerita dong sama kita. Kita ini kan sudah seperti saudara, mungkin kita bisa bantu," ucap Lina. "Iya Ra," sahut Dimas. "Tapi saya tak mau membuat kalian khawatir juga merepotkan kalian," ucap Rara. "Sudahlah Ra, kita sebagai sahabat harus saling membantu, juga saling khawatir. Kami menyayangi kamu, Ra." Lina mencoba memegang salah satu bahu Rara memberinya semangat. Lina memang tahu jika sahabatnya ini memang anak orang tak punya, walaupun begitu Lina sangat senang bisa berteman dengan Rara. "Tadi saya dipanggil kepala sekolah. Katanya jika saya tak membayar dalam 2 minggu ini, saya tak bisa mengikuti ulangan kenaikan kelas," Rara berkata sambil menundukkan kepala. "Biar saya saja yang membayar itu," sahut Dimas. "Tidak Mas, saya sudah banyak menerima bantuan kamu. Saya takut jika suatu saat nanti tak bisa membalas kebaikan kamu," ucap Rara. "Terus kamu gimana bayarnya?" Dimas bertanya sambil mengerutkan alisnya. "Entahlah, saya nanti pulang sekolah akan mencoba mencari kerja," jawab Rara. "Kamu mau kerja apa? Kita saja belum lulus. Gimana kerjanya?" kata Dimas. "Saya mau cari kerja yang mau menerima saya sebagai kerja paruh waktu, hingga saya bisa sekolah juga bisa cari uang." "Walaupun sulit cari kerja seperti itu," kata Rara. "Ra, kemarin abang saya cari karyawan. Gimana kalau kamu kerja di kafe milik abang saya?" tawar Lina. "Memang boleh sama abang kamu?" tanya Rara. "Boleh dong, nanti abang saya yang bujuk dia, kamu terima jadinya saja," ucap Lina. "Terima kasih ya, kamu itu sahabat paling baik sedunia. Walaupun kamu tahu saya hanya anak gembel seperti ini, kamu masih mau berteman dengan saya," kata Rara. "Ra, kita sahabatan itu tidak memandang harta, toh harta dan kekayaan hanya titipan Allah. Terus itu juga bukan milik kita, milik orang tua kita," kata Lina sambil tertawa. "Jangan ngobrol saja, sudah ayo kita makan," ajak Dimas. "Ra, nanti pulang sekolah kamu saya ajak ke kafe milik abang saya. Nanti saya akan membujuk abang agar kamu bisa bekerja tapi juga masih bisa sekolah," tutur Lina.